yang di rumah pemirsa ya, pernah ngalami masalah yang kalau kata orang mumet, mentok, gak tahu lagi solusinya bagaimana. Seperti tadi yang WA ke saya, Habib utang saya banyak, ya satu-satunya solusi adalah jual rumah. Tapi kalau rumah saya jual, saya hidup di mana? Nah ini kan sudah jadi Tuhan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, maka dia Allah akan selalu memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang enggak akan pernah diduga. Siapa takwa sama Allah Ta'ala. Sekarang saya mau nanya, ada enggak atau pernah enggak mengalami masalah yang sampai kita melihat enggak ada solusi lagi? Ada enggak itu? Mungkin pernah ya, walaupun ini kan masih anak-anak semua nih yang di depan saya nih. Ya, masalahnya paling ya itu-itu aja. Ya kan? Ya itu-itu aja, enggak usah dijabarkan itu-itu aja. Kecuali yang di layar monitor ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu nih yang di rumah pemirsa ya. Pernah ngalami masalah yang kalau kata orang mumet, mentok, enggak tahu lagi solusinya bagaimana. Seperti tadi yang WA ke saya, Habib utang saya banyak, ya satu-satunya solusi adalah jual rumah. Tapi kalau rumah saya jual, saya hidup di mana? Nah ini kan sudah jadi Tuhan tuh. Enggak sadar kan jadi Tuhan tuh, satu-satunya solusi jual rumah. Ini salah ini. Boleh memikirkan solusi, tapi kalimat satu-satunya solusi jual rumah, baru saya bisa ngelunasi utang saya kan salah tuh. Emangnya kamu Tuhannya? Ya kalau rumahmu kamu jual kemudian tersolusikan, kalau tambah entek kabeh. Utang enggak terbayarkan, ya rumahnya juga hilang, enggak tahu. Karena kesombongan kita merasa solusinya ini. Jadi biasakan kita percaya dengan janjinya Allah, bukan kemampuan kita. Kita percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang bersama kita. Kita percaya dengan pertolongan Allah, bukan kemampuan yang lagi nempel sama kita. Kita percaya dengan apa yang Allah siapkan, bukan yang apa kita siapkan. Biasakan seperti itu. Nanti kalau udah biasa seperti itu, hidup itu enak. Contoh kasus tadi, orang yang WA saya yang saya baca. Ini saya punya utang sekian Habib, kalau enggak saya bayar, ya nanti ada masalah, bisanya saya bayar, satu-satunya solusi adalah jual rumah. Tapi rumah kalau saya jual, saya akan hidup di mana bersama anak saya? Salah itu pola pikirnya, dirubah dulu. Rubah bagaimana? Saya punya hutang, saya mau lunaskan, saya nggak punya uang, tapi saya punya Allah. Betul kan? Saya punya hutang, saya mau lunaskan, saya ditagih, saya dikejar. Jadi yang nagih, yang ngejar, anggap saja bala tentara Fir'aun yang lagi ngejar ya. Anggap saja, maksudnya bahayanya gitu loh. Kencarnya, bala tentara Fir'aun yang lagi ngejar. Kemudian masalahnya apa? Nggak punya uang, nggak punya tentara, nggak punya pasukan untuk ngadepi Fir'aun dan bala tentaranya, nggak punya. Masalahnya itu. Solusinya itu kalau kita bisa lewat laut tadi, nyebrang laut. Kalau bisa nyebrang laut, tersolusikan. Mikirnya kan begitu ya. Kalau bisa nyebrang laut, tapi saya nggak bisa nyebrang laut kecuali saya harus jual rumah. Kaumnya Nabi Musa berpikir kita bisanya selamat kalau nyebrang laut, tapi nggak ada kapal, nggak ada perahu. Ini kalau ada kapal, ada perahu, tapi selamat. Nabi Musa ngajarin kaumnya jangan berpikir seperti itu. Berpikirnya apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah, Allah bersama saya. Nanti Allah yang ngasih petunjuk. Mau naik kapal kah, mau renang kah, ya itu nanti biar Allah yang ngasih petunjuk. Tapi nomor satu, saya mau hadirkan dulu dalam jiwa saya punya Allah, saya nggak akan mengandalkan siapapun dan apapun.
gak ngandalkan rumah, gak ngandalkan simpanan, gak ngandalkan kolega, kenalan, gak ngandalkan solusi A sampai Z. Andalannya Allah Ta'ala. Artinya apa? Langsung tawajuh, minta tolong sama Allah. Nah, itu kalau kita lakukan, saya yakin nanti Allah akan ngasih petunjuk. Ada petunjuknya. Dan petunjuk Allah itu nyata dan jelas. Nah, tapi syaratnya zero loh ya. Kamu harus bisa menzerokan dirimu, nol. Buang dulu yang namanya pemikiran, buang dulu yang namanya kawan, buang dulu yang namanya aset, buang dulu semuanya. Tapi pasang niat yang baik, saya mau lunaskan hutang saya Allah. Minta solusi sama Allah. Itu nanti akan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, petunjuknya itu ya macam-macam. Ya kadang-kadang ada orang datengin, kamu butuh duit enggak? Itu saya ada uang belum mau saya pakai. Ya boleh kamu pakai dulu. Jadi jual rumah enggak? Enggak. Ya kan enggak jadi jual rumah. Tapi kalau dari awal saya bilang satu-satunya solusi jual rumah, kata Allah, ya urus ono dewi. Kan Tuhannya kamu, ya sana. Kamu gaya jadi Tuhan, bedanya apa kamu sama Fir'aun? Ya, bedanya apa sama Fir'aun? Ngaku-ngaku jadi itu Tuhan. Dan ternyata dalam hidup ini kita sering jalan jadi Tuhan. Lah bedanya kita sama Fir'aun apa? Sadar gak sadar? Ya, sering berperan jadi itu Tuhan. Hidupku hancur. Hidupku hancur. Gak mungkin aku bisa selamat menjalani kehidupan ini. Menghakimi dirinya sendiri. Jadi Tuhan dia. Orang itu nggak mungkin bisa berubah. Jadi Tuhan dia. Nabi Musa bilang nggak mungkin bisa berubah karena dikasih tahu sama Allah kan. Nah kalau kita ada yang ngasih tahu, nggak mungkin dia bisa berubah. Sampai kiamat nggak mungkin bisa berubah. Masya Allah. Udah jadi Tuhan. Kalau kita mau dapat solusi dari Allah Ta'ala, syaratnya satu. 0, 0. Nabi Musa pun gak ngomong aku punya tongkat, enggak. Nabi Musa pun gak ngomong aku kekasih Allah. Ya aku kekasih Allah, enggak. Yang beliau sampaikan, innama ya Rabbi, saya bersama dengan Allah, Allah bersama dengan saya. Nanti Allah yang akan ngasih solusi. Nabi Musa gak mengatakan aku alim, aku punya ilmu, aku punya banyak kisah-kisah yang akan menjadi solusi. Sekian tahun aku tinggal di istana Fir'aun juga diajari strategi menghadapi musuh yang akan menyerang. 0, semua dibuang, enggak ada. Yang ada cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bisa enggak kita menjalani kehidupan setiap saat menzerokan diri? Itu setiap saat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dan itulah yang ada dalam hatinya Nabi Musa alaihissalam. Yang ada cuman Allah, 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 Allah. Jalan kemanapun, Allah, Allah, Allah. Gak pernah bersandar pada apapun dan siapapun, hanya pada Allah, 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 Allah. Nah itulah makanya dikatakan, zikir sir itu, zikir Allah, Allah, Allah. Ya, para aulia sholihin kan di hatinya selalu berkumandang Allah, 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 hu. Dia Allah, dia Allah, dia Allah. Betul, hanyut di situ. Sehingga peristiwa apapun tuh nyantai. Yang lain paniknya luar biasa, dia tenangnya luar biasa. Nyantai. Contoh, satu ulama, kapalnya itu kena badai, hampir tenggelam. Ulamanya tambah tidur. Saya mau nanya, kalau kamu di kapal, kapalnya goncang-goncang badai, bisa tidur? Timbang metu wae, bisa gitu? Lah ono. Betul kan? Galau, panik. Tapi ulama ini nyantai, tidur. Karena yakin, kalau Allah mentakdirkan memang tenggelam, ya gak mungkin bisa selamat. Kalau Allah menakdirkan selamat, gak mungkin bisa tenggelam. Solusinya gak punya. Gak ada solusi. Iya, gak ada solusi. Tidur.
Minta sama Allah dikasih petunjuk. Ya Rabb, minta itu. Hatinya ke Allah, minta petunjuk, minta selamat. Tidur ulama tadi. Dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sama Rasul diajari SAW. Bacalah sholawat ini sekian kali. Ya, nanti akan selamat dan reda itu badai. Bangun, langsung satu kapal diajak. Dah nggak usah mondar-mandir lari sana sini, duduk aja. Ini badai luar biasa diajak duduk. Ngapain? Saya dimimpi Nabi SAW, kata Rasul suruh baca sholawat ini kita akan selamat semua. Nah, itulah muncul sholawat munjiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at tarfa'una biha sampai akhir itu. Dibaca terus, reda itu badai, selamat. Itu sayahdin, nanti akan datang petunjuk. Jadi petunjuknya itu bentuknya macam-macam, tapi syaratnya harus menolkan diri, hanya minta sama Allah Ta'ala. Bisa enggak kita ketika menjalani hidup ada masalah? Enggak ada masalah, hati ini hanya ke Allah terus. Ke Allah terus. Kalau belum bisa ya minimal pas ada masalah itu. Enggak ngandalin apa-apa, yang diandalkan Allah. Nah, sekarang saya kalau ngetes orang itu, ya Allah, kaget kok jawabannya. Mas, enggak pengen beli rumah. Jawabannya, ya pengen Beb, tapi nggak punya uang. Betul kan? Pengen Beb, tapi nggak punya uang. Berarti di benaknya orang ini, paling penting untuk beli rumah apa? Uang. Beda kalau nanyanya sama santri, yang udah jadi santri bener. Ya, Dik, nggak pengen punya rumah. Doakan Beb, pengen Beb, insya Allah doakan. Orang dia duit, uang gak punya. Uang gak punya. Jawabannya doakan Beb, insya Allah. Santri, beda sama yang gak pernah nyantri. Mas, tadi kan Dik ya. Nah ini Mas, gak pengen beli rumah. Ya pengen. Siapa sih yang gak pengen Beb? Oh, jangankan kok beli, kontrak aja susah. Saya mau nanya, ini Tuhannya siapa berarti? Uangnya Tuhannya. Bedanya apa dia sama Fir'aun? Bedanya apa itu? Tapi beda kalau udah pernah nyantri, yang pernah belajar. Ya beda. Dik berarti masih muda kan ya? Gak pengen nikah. Amin Beb, amin, kabul insyaallah. Amin. Punya duit? Belum Beb. Ya tapi kan nikah gak butuh duit. Butuh apa? Calon Beb. Masya Allah. La alaika Allah.